kami hormati, saat ini kita akan masuk tentang penjelasan teknis proses pembinaan dan pelatihan pada wadah PPLPD Kota Manado yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ajoy Ratu MS PhD AIFO. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kota Manado, Bapak Dr. Andispon Isang Kakohe. Yang saya hormati Bapak Iswan Muka sebagai Ketua Pelaksana PPLD di Kota Manado, Bapak-bapak guru, para orang tua siswa dan siswa-siswa yang saya sangat hormati, pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai penanggung jawab PPLPD di Kota Manado. Dan karena ini hari pertama kita bertemu, saya berharap bahwa dengan penunjukan ini yang merupakan suatu amanat sebenarnya, menjadi tugas tanggung jawab yang sangat berat yang diberikan kepada kami, dengan harapan bahwa pertemuan ini merupakan awal bagi saya, Bapak Iswan, dan juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu guru dan atlet sekalian. Karena kalau program ini setelah ditandatangani MOU, ini berarti kita akan sering ketemu. Oleh karena itu saya perkenalkan diri, nama saya Joy Ratu. Saya dulu dokter di Fakultas Kedokteran Unsrat, kemudian mengambil program Strata 2 di Ilmu Kesehatan Olahraga di Universitas Airlangga Surabaya, dan kemudian mengambil doktor di bidang kedokteran olahraga di Manchester Metropolitan University dan Liverpool John Moores University, sehingga saya memperoleh PhD di bidang kedokteran olahraga. Bapak Ibu, saya sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas. Sesudah ini kita akan kumpul dengan semua pelatih supaya memberikan persamaan persepsi di dalam melatih misalnya basket, melatih bulu tangkis, itu. Jadi diharapkan sebenarnya adik-adik yang hadir di sini nanti kita lihat berapa kira-kira yang akan terus jadi atlet. Slide berikut. Nah, untuk merealisasikan ini maka ada sistem yang mapan dan diperlukan waktu panjang. Kemarin si Bule tanya, apa tujuan akhir dari PPLPD? Yaitu peningkatan di dalam misalnya kapasitas fisik, mental, dan lain sebagainya, tetapi juga boleh menjadi bibit-bibit unggul yang kita akan bina di usia-usia SMA dan selanjutnya. Jadi sistem yang mapan dengan menggunakan strategi dan kiat pembinaan. Makanya saya selalu menginginkan supaya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada adik-adik itu adalah konsep-konsep modern yang didukung oleh iptek yang terbaru. Slide berikut. Nah, oleh karena itu usaha yang diambil oleh PPLPD ini benar-benar diperhitungkan secara matang melalui pembibitan dan peningkatan ilmiah terhadap ilmu pengetahuan yang terkait. Saya kebetulan di KONI Sulut, saya sudah pengurus KONI 25 tahun. So 5 PON saya tangani atlet, 5 PON. Jadi 5 kali 4, 20 tahun saya berkecimpung dengan atlet. Siang malam dengan atlet. Makanya akan ketemu dengan adik-adik calon atlet yang nanti kita akan bina bersama. Ya, slide berikut. Sekarang kita lihat ini yang kunci dari Kemenpora berikan yang tetap masih up to date. Sini. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di paling bawah, fondasi bangunan olahraga itu adalah budaya olahraga, itu adalah keluarga. Coba lihat ini, ya, ini ada kelihatan ini. Ini keluarga, ya. Keluarga. Ini fondasi bangunan olahraga. Jadi sebenarnya bapak ibu yang memiliki anak itu menjadi
fondasi sebenarnya, apakah anak ini mau dikemanakan, anak-anak ini, apakah dia cuma lebih banyak bermain game di rumah atau kita mau arahkan ke cabang olahraga tertentu. Kita ke cucu kelas 6 SD, Sekolah Dian Harapan, dia medali emas di Porprov Berbar SD kelas 6. Junior DP pendekatan berbeda baku dapat dengan atlet senior. Atlet senior orang boleh veto-veto, boleh marah, dorong so tahan pukulan. Tapi kalau adik-adik yang seperti kamu sekarang mungkin beda pemarah, so ini mau datang latihan. Tapi nanti orang bikin pendekatan supaya mengajak yang tadi itu kita bisa capai. Slide berikut. Nah, sekarang faktor penentu pencapaian prestasi olahraga. Supaya kita tahu bahwa mau dapat prestasi itu nyanak gampang. Perhatikan baik-baik di sini. Pertama, aspek biologis. Itulah yang so dites baru-baru di KONI. Ada 600 orang, 500, orang datang tinggal mungkin berapa sampai 100. Jadi ini aspek biologis, fungsi organ tubuh baik. Tentu kalau ada gangguan-gangguan penyakit, berobat dulu baru ikut latihan lagi. Jadi fungsi organ tubuh so mesti pancing dengan pemberian mineral-mineral tertentu untuk menambah tinggi badan. Silakan orang tua mau berkonsultasi, saya juga siap berkonsultasi untuk adik-adik yang misalnya terlambat DP pertumbuhan, karena ada metode tersendiri untuk itu. Kemudian gizi tadi sudah disampaikan apa yang mesti makan. Kalau dia latihan misalnya tinju kong cuma tudek dan kangkong, bagaimana dia mau pukul tuh sansak? Kita akan jelaskan untuk teknis PPLPD. Tadi kan Pak Kadis sudah jelaskan, sudah sosialisasi soal PPLPD, apa tuh PPLPD, apa tujuan dan sebagainya. Dan Pak Dokter sudah jelaskan teknis PPLPD. Nah, kita secara umum seperti Pak Kadis sampaikan tadi bahwa adik-adik sampai hari ini baru calon student atlet. Jadi nantinya calon atlet ini kita akan buat MOU cabang dari 14 cabang olahraga yang masuk di PPLPD. Jadi perwakilan cabur untuk masuk di PPLPD, dan kita 1 minggu kasih waktu, nanti terbentuk kelompok-kelompok di 14 cabur. Nantinya tenis meja, badminton, basket, sepak bola akan membentuk kelompok dalam waktu 1 minggu ke depan. Ini dari teman-teman di klub sepak bola. Mau tanya, kalau apakah setelah bergabung dengan PPLPD ini anak-anak bisa tetap kembali di klub sepak bola? Karena ada beberapa klub yang nantinya akan beberapa anak-anak yang nantinya akan bergabung dengan klub untuk berangkat ke event internasional. Apakah seperti itu diizinkan dari PPLPD atau memang 100% harus di PPLPD? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miguel Fahmi Yusuf dari SMP Negeri Manado. Pertanyaan saya mengenai tentang di dalam O2SN yang akan berjalan di tahun ini, saya mengikuti cabang atletik. Di situ ada persyaratan mengenai ketika sudah masuk di PPLD ini, so boleh ikut di situ kan? Karena masuk organisasi pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah. Jadi apakah kalau masuk di sini masih boleh ikut O2SN? Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kalau ada piagam-piagam yang mengikuti olahraga tingkat daerah dan provinsi bisa menambah poin-poin ketika contoh saya mau masuk AKPO ataupun AKIO. Terima kasih. Dari Pak Guru dulu. Jadi sebenarnya begini, PPLP itu bukan merampas
kewenangan klub dalam pembinaan ini, tidak. Anak itu misalnya dari PB Pisok, tetap aja dia di klub PB Pisok. Karena kan kesempatan untuk mau berlatih di PPLPD cuma sampai SMA, Pak Dokter. Dia lulus SMA akan dikembalikan ke klubnya. Nah, itu. Jadi diingat baik-baik hari ini, tidak ada mau mengambil alih pembinaan di klub baru pindah ke pemerintah. Tidak benar ini. Anak-anak PPLPD hanya tidak diizinkan untuk membela klubnya ketika di satu kejuaraan itu PPLPD itu ikut di dalam satu tim. Maka anak-anak ini harus membela PPLPD. Nah, tetapi kalau dia tidak ikut, itu memang harus membela timnya masing-masing. Tidak ada masalah. Dia tidak akan pernah diambil alih dari klubnya. Karena sistem perampasan hak pembinaan di klub menjadi pembunuhan karakter, ya Pak Dokter ya. Iya, tidak boleh seperti itu. Sampai kapanpun anak itu berlatih, tetap dia atas nama klub itu. Akan tetapi ada hal-hal tertentu yang harus disikapi. Bukan berarti karena tidak keluar dari klubnya lalu, mohon maaf ini, kalau ada klub yang tidak telaten dengan program, dia akan ambil sembarang-sembarang. Justru ini yang merusak anak-anak. Nah, jadi kita atur, ada DP pengaturan, ada manajemennya di sana, diatur baik-baik. Nah, sekali lagi bahwa tidak ada mau mengambil alih kewenangan anak, makanya dia diminta rekomendasi. Kalau klubnya tidak memberikan rekomendasi, ya anak itu memang tidak boleh dibina. Nah, oleh karena itu memang disiapkan kejuaraannya sendiri untuk level pembinaan seperti ini. Lebih banyak kejuaraannya. Kemarin ada rencana kejurnas PPLPD itu tidak dapat dilaksanakan karena COVID. Nah, dengar-dengar tahun ini sudah ada, kalau bukan di NTB, di Palu.